Jemaat damai yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Senin 11 Juli 2022. Sungguh besar anugerah Tuhan yang menciptakan siapapun diri kita dari latar belakang apapun, entah status sosialnya, pendidikan, pekerjaan, sukunya, maupun jenis kelamin kita. Semua sama berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak membedakan siapa engkau dan saya. Dia tidak melihat rupa. Dia tidak memfavoritkan ciptaannya. Dia mencipta kita menurut gambar dan rupanya. Wow, begitu agung ya Allah kita itu. Namun berbeda bukan dengan kita sebagai manusia ciptaan yang terlebih seringkali berlaku seperti seolah-olah Sang Tuhan yang merasa mempunyai hak atas ciptaan lainnya, terlebih kepada saudara kita yang lain, yang berbeda dengan diri kita. Saudaraku, sama kita hari ini akan belajar tentang favoritisme. Nats firman Tuhan akan diambil dari Yakobus 2 ayat 1 hingga yang ke-7. Saya akan bacakannya buat kita semua. Yakobus 2 ayat 1 hingga 7. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan, duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana." Atau, "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Saudaraku, surat Yakobus ini ditulis oleh Yakobus, saudara Tuhan kita Yesus Kristus. Yakobus adalah salah seorang soko guru gereja mula-mula juga. Surat Yakobus ini sebagai surat umum yang sedikit berbeda dengan surat-surat Rasul Paulus. Bila surat-surat Rasul Paulus lebih menekankan kepada hal-hal doktrinal teologis yang begitu mendalam, maka surat Yakobus ini cenderung menolong kita untuk melihat implikasi praktis dari iman percaya kita dalam tindakan keseharian yang merefleksikan iman. Salah satunya adalah mengenai masalah kesetaraan manusia terkait kekayaan, di mana melalui ayat ke-10-11 sebelum ini kita dapat melihat bahwa Yakobus menuliskan bahwa sesungguhnya kekayaan itu sifatnya fana. Dia akan gugur dan layu seperti rumput dan bunga yang diterpa terik mentari. Sehingga dalam perikop bacaan kita tadi, Yakobus dengan keras menegur jemaat Yahudi perantauan yang begitu bodoh, yang masih terjebak kepada tindakan memandang muka di dalam menunjukkan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus yang mulia itu. Nah, tindakan ini menjadi suatu kebiasaan yang sudah berlangsung. Ya, kita katakan dari sononya, sebuah produk budaya yang telah jatuh ke dalam dosa. Bahwa orang kaya yang memakai cincin emas dan memakai pakaian indah itu memiliki posisi yang begitu penting di dalam pertemuan mereka. Sebaliknya, orang miskin yang memakai pakaian yang lecek, lusuh, tidak memiliki tempat yang istimewa. Bahkan duduk di lantai di dekat tumpuan kaki. Nah, sayangnya saudaraku, sebuah ironis bahwa orang kaya itu sebenarnya dalam keseharian mereka lebih sering melakukan penindasan kepada jemaat Yahudi ini
dan bahkan sampai menyeret mereka sampai ke pengadilan dan melawan Allah, menghujat nama yang mulia. Wow, aneh bukan? Ya, tindakan memandang muka atau bahasa masa kini kita sebut sebagai favoritisme ini dimulai dari dalam hati dengan membuat pembedaan. Kemudian melalui pikiran itu melakukan tindakan penghakiman. Yaitu tahapannya ya. Jadi dimulai dari hati membedakan, lalu melalui pikiran dia melakukan penghakiman, bertindak sebagai hakim. Nah, menariknya saudaraku, Yakobus mengingatkan jemaat tentang hati yang memulainya terlebih dahulu. Sementara kita tahu bukan bahwa melalui hati juga iman kita kepada Tuhan itu dimulai. Oleh karena itu dengan tegas Yakobus mengatakan bahwa iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu harus dinyatakan melalui hati yang tidak membedakan orang. Mengapa saudaraku bisa berlaku seperti ini? Ya, karena justru Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman dan bahkan menjadi pewaris kerajaan Allah. Saya ulangi sekali lagi ya. Mengapa demikian? Karena Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman dan bahkan menjadi pewaris kerajaan Allah. Wow, luar biasa bukan paradoks ini? Bahkan melalui ayat 8, Yakobus menambahkan tentang hukum yang terutama, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu berarti kamu melakukan perbuatan yang baik. Nah, sekarang bagaimana nih kalau favoritisme ini kita lihat kepada kehidupan kita masa kini? Bukan saja hanya perlakuan khusus yang diterima atau diberikan kepada orang kaya, orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki pendidikan. Ya memang sah-sah saja dalam sebuah event, semisal pernikahan, ada diberikan meja khusus VVIP, VIP, dan seterusnya. Itu bukan masalahnya. Namun apa yang ada di hati, itu yang jauh lebih penting bukan? Favoritisme juga bisa terjadi saudaraku di dalam kehidupan keluarga. Sebuah perlakuan kepada anak yang lebih dibanding kepada anak yang lain, dikarenakan anak tersebut jauh lebih cerdas, anak tersebut lebih menyenangkan, dan sejumlah lebih-lebih lainnya. Demikian juga kalau kita melihat dalam kehidupan bergereja, ada pendeta favorit dibanding dengan pendeta yang lain. Mungkin karena pendeta tersebut lebih ganteng, lebih keras dan berwibawa suaranya, atau pendeta tersebut lebih memperhatikan dan sejumlah kelebihan-kelebihan lainnya. Dan sebaliknya, ada pula jemaat favorit bukan dibanding jemaat lainnya. Mungkin karena lebih nurut jemaat tersebut, mungkin lebih menghargai, mungkin dia lebih kaya dan sejumlah lebih lainnya. Ya, inilah realita kehidupan. Terlalu banyak kecenderungan hati kita untuk membedakan antara manusia satu dengan yang lain. Terlalu banyak alasan untuk melakukan itu. Dan akhirnya melalui pikiran kita berlaku sebagai hakim untuk menilai. Wow, betapa mengerikannya ya bila hal ini terjadi. Allah saja tidak seperti itu. Mengapa kita bisa melakukan lebih dari Allah? Mari saudaraku, kita belajar senantiasa untuk mengasah, membiarkan Roh Kudus membentuk hati kita untuk menjadi seperti Allah yang memandang manusia sama di hadapannya, yang tidak melakukan favoritisme. Kiranya Roh Tuhan yang kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kami untuk tidak membedakan muka, untuk tidak melakukan tindakan favoritisme, tidak menilai dengan pikiran kami untuk menghakimi. Tuhan, jagai hati kami, jagai pikiran kami. Tolonglah kami untuk memiliki hati Tuhan yang melihat manusia sama di hadapan Tuhan, sama berharga seperti Tuhan mengasihi mereka. Tolonglah kami Tuhan, taruh belas kasihan itu dalam hati kami.
pimpinlah hidup kami, tuntun kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat untuk menjaga hati kita ya saudaraku, tidak melakukan favoritisme. Tuhan Yesus menolong kita. Amin.